Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus para tokoh, para guru, sesepuh dan pengurus Masjid Al-Munawwarah yang sama-sama kita hormati. Tentu saja pengurus wanita Islam yang kita hormati dan kita berterima kasih. Saya berterima kasih karena telah mendapatkan kesempatan untuk datang ke tempat ini. Desanya apa? Sidomukti. Sidomukti. Tadi saya nanya, Sidomukti itu apanya Sido muncul? Sama-sama Sido, Pak. Oh. Sido itu jadi, itu makmur, Pak. Oh. Sido itu jadi, mukti itu makmur. Jadi makmur. Jadi makmur. Kalau Sido muncul, jadi muncul. Oh, gitu. Kalau ke Lampung saya sudah beberapa kali, tapi kalau ke Lampung Utara ini saya baru sekali ini. Sebelumnya pernah ke Tulang Bawang, pernah ya, Tulang Bawang. Baik, saya diminta untuk membicarakan masalah fungsi masjid. Masjid itu penting. Pada masa Nabi ada dua peristiwa yang memberi isyarat kepada kita tentang pentingnya masjid. Pertama adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini peristiwa sangat penting, Isra Mi'raj itu. Dan ternyata peristiwa sepenting Isra Mi'raj disebut di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu disebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Enggak disebut dari Mekah ke Palestina. Padahal Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Itu enggak disebut dari Mekah ke Palestina, tapi disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi ini isyarat pelajaran betapa pentingnya masjid, sehingga peristiwa sepenting Isra Mi'raj disebut dari masjid ke masjid. Yang kedua adalah peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Perjalanannya cukup jauh, 400-an kilometer. Jalanannya bukit-bukit bebatuan, cuacanya terik panas, situasinya juga tidak aman. Karena Nabi mau ditangkap, mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Ternyata peristiwa keadaan seperti itu, Rasul mampir di satu kampung
namanya Kuba. Namanya Kuba. Ternyata mampir beberapa hari itu bikin masjid namanya Masjid Kuba. Udah selesai bikin Masjid Kuba, perjalanan dilanjutkan ke Madinah. Sampai di Madinah ternyata Rasulullah membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Jadi ini sudah cukup buat kita isyarat betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Nah, persoalannya kita merasa penting apa enggak dengan masjid itu. Ini kadang-kadang kaum muslimin masa bodoh saja dengan masjid. Cuek, tahu cuek? Cuek saja kepada masjid. Bahkan dia tercantum dalam susunan pengurus masjid, tapi dia tidak bertanggung jawab mengurus masjid. Ada nggak yang begitu, Pak? Namanya tercantum dalam susunan pengurus, tapi dia sendiri nggak ngurusin masjid. Nah, kalau kita mau ngurus masjid dan memang kita harus urus itu masjid, kita harus makmurkan itu masjid, berangkatnya dari fungsi masjid. Nah, fungsinya banyak. Saya menulis buku tentang masjid ada 9 judul buku tentang masjid. Sekarang baru mau dicetak buku yang ke-10 dengan judul Manajemen Masjid Berbasis Contoh. Mana masjid-masjid yang menjadi contoh untuk diteladani? Nah, saya tulis 10 masjid di dalam buku itu. Nanti akan diterbitkan oleh Dewan Masjid Indonesia. Fungsinya banyak, tapi kalau disederhanakan, yang paling pokok fungsinya ada 3. Ada berapa? Ada 3 fungsi masjid. Saya tidak panjang-panjang, nanti lebih banyak kita berdialog, tanya jawab, lebih enak begitu. Nanti tanya jawab. Nah, yang pertama adalah fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah berarti fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadat di masjid. Sholat jamaah 5 waktu di masjid. Sholat di rumah itu kalau keadaannya darurat. Darurat kenapa? Ya, hujan. Emang gak ada payung. Misalnya sakit. Sakit yang menyebabkan kita nggak bisa jalan ke masjid. Ada juga orang sakit tapi masih bisa jalan ke masjid. Sakit apa tuh? Begitu. Sakit gigi. Kalau sakit gigi, yang sakit apanya? Ternyata bukan giginya yang sakit, gusinya yang sakit, bengkak. Bisa jalan nggak ke masjid kalau sakit gigi? Bisa. Nah, ini jadi orang harus punya kesadaran yang tinggi untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Maka dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum matanya buta, rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau pergi ke masjid nggak ada yang nuntun, sulit, repot dia datang ke masjid.
Meskipun dia sudah rajin, dia merasa sulit, merasa repot. Maka dia datang menemui Nabi. Ya Rasul, saya ini kan buta, rumah saya jauh, kalau ke masjid nggak ada yang nuntun. Tolong dong berikan kepada saya rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan, dispensasi agar saya dibolehkan sholat di rumah saja. Nabi mungkin enggak tega, maka Nabi berikan rukhsah kepadanya. Tapi sesudah dia pergi meninggalkan Nabi, baru beberapa langkah dia berjalan, Nabi memanggilnya lagi. Abdullah, tunggu dulu. Ada apa ya Rasul? Ada yang mau saya tanya. Hal tasma'un nida bis sholat. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Naam, iya. Maksudnya dengar azan apa enggak? Iya, saya dengar itu azan. Kalau begitu Pak Ajib, penuhi panggilan azan. Matanya buta, rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau ke masjid nggak ada yang nuntun, kalau dengar azan datang ke masjid. Nah, begitu. Ini namanya fungsi ubudiyah. Nah, karena ada peribadatan, berarti masjid itu harus menyiapkan sumber daya manusia untuk urusan peribadatan. Apa sumber daya manusianya? SDM-nya muazzin. Muazzin orang yang azan. Kalau di zaman Nabi siapa Pak yang azan? Bilal. Saya nanya di mana-mana jawabannya sama, Bilal. Kalau di masjid kita yang azan siapa Pak? Siapa aja yang mau. Jangan siapa aja yang mau, tapi ditetapkan, ditugaskan. Begitu, sehingga dia nanti bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab, dia menunggu. Misalnya ngitung mundur. Zuhur 5 menit lagi, 4 menit lagi, 3 menit lagi, 2 menit lagi, 1 menit lagi. Tit, tit, tit. Azan dia gitu. Jangan sampai di masjid lain sudah azan, udah selesai, di masjid kita yang mau azan baru datang. Di masjid lain sudah selesai sholat, di sini baru selesai azan. Baik. SDM yang kedua dalam kaitan dengan peribadatan itu adalah imam. Imamnya yang memenuhi standar. Apa standar imam? Bacaannya yang baik, bacaannya yang benar, mahorijul hurufnya, tajwidnya, dan seterusnya. Bacanya yang benar. Makanya imam itu bagusnya ada yang menseleksi. Ada yang menseleksi. Ini orang direkomendasi untuk bisa jadi imam. Diseleksi mutung. Ini buat kebaikan. Karena jadi imam itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Maka minta kepada ulama, kepada kiai, ini tolong imam kami dicek ulang bacaannya. Dicek ulang bacaannya. Oh, ternyata Bapak bacaannya kurang tepat. Bacaannya kurang tepat.
Kalau begitu diperbaiki dulu bacaannya. Nah, begitu. Nah, terus kalau hari Jumat ini juga peribadatan. Hari Jumat ada sholat Jumat. Karena ada sholat Jumat berarti harus ada khutbah Jumat. Karena ada khutbah Jumat berarti harus ada khotib. Ini khotib juga harus punya. Ngomong-ngomong, di sini kalau khutbah pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Oh, campur. Rukun-rukunnya bahasa Arab. Kan ada Arab saja. Rukun-rukunnya harus bahasa Arab. Tapi uraiannya boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa. Lampung punya bahasa enggak? Hah? Iya. Begitu. Kalau khutbah itu ngomong lepas begini apa baca? Baca. Baca teks. Dibaca dari ujung ke ujung. Akhirnya antara khotib dengan jamaah itu tidak saling menatap. Khotib dengan jamaah tidak saling menatap. Bagaimana? Khotibnya membaca aja nunduk, jamaahnya begitu nggak Pak? Meskipun kita ngantuk, meskipun khutbahnya tidak menarik, jamaah itu jangan ngantuk, jangan tidur, lawan rasa ngantuk. Perhatikan itu khutbah. Begitu Pak. Perhatikan khutbah. Ini kadang-kadang khutbah nggak diperhatikan, lawak diperhatikan. Cak lontong ngelawak diperhatikan gitu. Ditunggu mana lucunya. Masa khotib nggak diperhatikan? Ini fungsi pertama, ubudiyah. Yang kedua adalah tarbiyah. Masjid itu punya fungsi tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, pembinaan. Maka masjid harus melakukan pembinaan. Yang namanya tarbiyah itu aspeknya ada dua. Pertama, aspek keilmuan. Jamaah kita ini harus menjadi jamaah yang paham, yang ngerti. Jangan jadi orang awam. Jangan jadi orang awam, tapi jadi orang paham. Apa yang belum dipahami, usulkan kepada pengurus masjid agar dibahas dalam pengajian. Pak pengurus, saya ini belum paham masalah warisan. Bedanya warisan, bedanya dengan hibah, bedanya lagi dengan wasiat, itu apa sih? Nah. Oh baik, nanti dipelajari. Begitu. Ada lagi, Pak pengurus, saya ini belum paham masalah fikih keluarga. Fikih keluarga. Apalagi sampai perceraian, talak, itu belum paham. Talak 1, talak 2, talak 3 itu gimana sih maksudnya? Nah, itu dipelajari, baik, nanti dibahas. Jadi apa yang belum kita pahami harusnya dipelajari. Nah, nanti yang kedua, pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Dari ilmu terbentuk karakter.
Jadi jangan ilmu sekedar ilmu, tapi bagaimana dari ilmu terbentuk karakter kita yang baik. Nah, ini namanya fungsi tarbiyah. Yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu punya peran sosial. Masjid itu harus dirasakan manfaat sosialnya. Orang punya problem bisa ngomong ke masjid. Maka pengurus masjid ada yang bertugas untuk mendengarkan orang curhat, orang konsultasi. Pak, Bapak pengurus ya? Iya, saya pengurus masjid. Kebetulan kalau begitu. Kebetulan kenapa? Saya ini lagi ada masalah. Saya ingin mendapatkan bantuan pemecahan masalah dari Bapak. Mungkin Bapak bisa bantu bagaimana saya keluar dari masalah ini. Nah, begitu. Pengurus masjid menyambut dengan baik. Oh ya, sini kita bicara. Disiapkan ruangannya, disiapkan air minumnya, disiapkan kuenya. Silakan Pak, minum dulu. Nah, begitu. Ayo, sekarang silakan sampaikan masalah apa. Mudah-mudahan bisa kita bantu. Nah, begitu Pak pengurus masjid. Ini malah pengurus masjid bukan begitu. Pak, kalau ada masalah jangan ngomong sama saya. Saya juga banyak masalah. Jadi masjid itu harus dirasakan manfaat sosialnya. Contohnya dari Nabi banyak. Sahabat-sahabat itu banyak yang belum punya rumah, masih pada numpang di rumah-rumah orang Madinah. Nabi menyadari nggak enak numpang di rumah orang lama-lama. Jangankan numpang di rumah orang, nginep di hotel bintang 5 lama-lama itu juga nggak enak Pak. Yang benar, iya, nggak enak bayarnya. Ada bapak, ibu punya anak menantu. Anak menantu udah punya rumah sendiri. Ada saat di mana bapak ibu diminta nginep di rumah anak itu, nginep. Karena berkali-kali diminta nginep, akhirnya mau juga nginep. Ngomong-ngomong, bertahan berapa lama nginep di rumah anak? Baru nyampe udah ngomongin pulang. Begitu. Jadi ini 3 fungsi. 3 fungsi masjid yang harus kita wujudkan sesuai dengan kondisi masjid kita masing-masing. Oleh karenanya, mari kita diskusikan. Saya persilahkan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Baik, silakan. Sengaja kita sisakan waktu. Ada nggak yang mau nanya? Ya, silakan.
Waalaikumsalam. Malam ini mumpung dengan dia tinggi dengan anak itu dan akal mau jadi klarifikasi dan apa selain mengingatkan gadal juga perlu dilakukan pidana akan anak dan yang berkepentingan dengan ini tak tahu karena tidak ada akan dalam menyampaikan ini aturan dan kemudian dengan segala kalau mereka perlu karena kaitan dengan struktur pengurus wanita Islam. Masalahnya sepengetahuan saya yang ada wanita Islam itu hanya di desa maka dengan ini saya akan saja sampai ke mana tertutup pengumpulannya nanti mulai dijelaskan apakah itu merupakan yayasan atau organisasi. Karena ini wanita Islam bergerakan organisasi apakah yayasan. Terus lihat bahan apa yang digunakan